Belajar dari kisah-kisah yang terjadi di Alkitab untuk diterapkan dalam kehidupan pribadi kita hanya di YouTube channel Cornerstone. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Ada nabi-nabi yang palsu yang mencoba untuk membujuk umat Tuhan untuk memperkecil kebutuhan mereka untuk disiplin dengan Allah dan merusak rencana Allah untuk pertumbuhan mereka. Ini memberikan pada kita bahwa Allah memang membuat sesuatu hal bagi kita untuk kita mengubah kepada hal yang lebih baik. Jadi jangan pernah menganggap bahwa aduh ini kenapa jadi gini, bahkan jauh dari Tuhan. Bukan. Disiplin itu membuat kita justru harus lebih dekat. Itu mengingatkan kita bahwa mari lo lari pada Tuhan, mari datang pada Tuhan. Aduh, kok tugasnya susah banget ya? Kok nggak ada sih jawabannya? Kan trigonometrinya 5, 7 sama 12. Kalau 3, 4 sama 5. Kalau 7, 3, 4 sama 35. Terus kalau 16 nggak ada ya? Ini loh, aku tuh nggak bisa. Kamu kan tahu kemarin aku telat. Jadi aku dapat tugas tambahan gitu dari guru. Oh, ini jawabannya itu apa ya? Kayak kamu tahu nggak sih? Kamu udah ngerjain kan? Ya udah, tapi aku nggak mau bantuin kamu. Kok gitu sih? Ya, habisnya kan itu kan tugas khusus dari guru buat kamu. Karena kamu terlambat sama nggak ngerjain PR. Itu termasuk disiplin loh. Dan kamu tuh harus terima konsekuensinya. Terus aku harus gimana dong? Kan ini masa aku telat lagi ngumpulin tugasnya? Ya mau gimana lagi. Nah, kalau bisa diibaratkan, disiplin itu seperti obat. Walaupun kamu nggak suka, tapi itu penting buat kesembuhan kamu. Walaupun terus kalau misalnya hati kamu keras melawan disiplin itu akan membentuk hidup kamu jadi lebih sulit untuk masuk ke perutnya. Meskipun tidak menyenangkan, tapi itu bakal membawa perubahan dan pertumbuhan yang sesungguhnya bagi hidup kamu. Jadi kamu harus disiplin. Dan konsekuensi itu bisa kamu jadiin pelajaran supaya kamu nggak terlambat lagi sama nggak lupa ngerjain tugas lagi. Iya sih, harusnya aku nggak kayak gitu. Aku juga jadi inget di cerita Alkitab di zaman Nabi Yeremia ya, dimana kalau kita tuh harus memahami sifat dan tujuan dari disiplin Allah, supaya kita juga dapat memperdalam iman kita terhadap Allah dan juga kesetiaan kita. Yap, betul banget. Nah, sebelum kamu lanjut nih nyelesain tugas kamu, daripada kamu pusing-pusing, mending kita belajar Cornerstone dulu yuk, supaya kita lebih semangat lagi. Iya gak? Oke deh. Oke. Tapi sebelum itu kita kayaknya kenalan dulu sih. Iya dulu dong. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Brigita dari Jemaat Salemba. Halo semuanya, aku Angelika dari Jemaat Salemba. Jangan kemana-mana, tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya di kehidupan nyatamu. Nah, sekarang kita udah cepet banget nih masuk ke triwulan yang ketiga atau triwulan baru dengan tema besarnya yaitu kembali ke masa depan. Dan kita juga sudah masuk ke pelajaran yang ketiga dengan judul Israel mendapat pengobatan. Nah, dalam pelajaran pekan ini, ada nabi-nabi yang palsu yang mencoba untuk membujuk umat Tuhan untuk memperkecil kebutuhan mereka untuk disiplin dengan Allah dan merusak rencana Allah untuk pertumbuhan mereka. Pekabaran mereka lebih populer dan lebih mudah diterima daripada pekabaran Yeremia. Namun, pekabaran itu sangat tidak benar. Nah, untuk mempelajari sekolah sahabat kita, ada nih ayat yang cukup membantu yang terdapat di dalam Yeremia 29 ayat 10 dan 11.
Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Nah, dapat dilihat ayat ini adalah salah satu ayat Alkitab yang paling terkenal. Pekabaran pengharapan ini datang sebagai pendahuluan terhadap 70 tahun dari masa penaklukan Babel. Nah, sepanjang pekan ini kita belajar bagaimana mengetahui konteks sebenarnya dari janji ini, mengubah dampak dari ayat ini terhadap kita secara pribadi. Nah, untuk sekilas cahaya dari pelajaran pekan ini dapat kita lihat yang dikutip dari Alpha dan Omega jilid 4 Ellen G. White. Dan bisa dilihat, akan saya bacakan sedikit, pada zaman akhir orang-orang akan muncul untuk menciptakan kekacauan dan pemberontakan di antara mereka yang mengaku sebagai wakil-wakil Allah yang besar. Nah, dari sini dilihat dapat menunjukkan cara orang pada akhir zaman yang akan memandang dosa sebagai suatu perkara yang ringan. Dan aku jadi punya semacam pertanyaan nih dari kutipan ini. Gimana ya kalau kita lihat hal ini benar sekarang ini, di zaman ini gitu loh. Mungkin lebih tepatnya ke arah kita sekarang kalau aku lihat-lihat ya Kak, udah nggak menguduskan hari Sabat. Kayak aku masih lihat masih banyak untuk kita untuk tidak menahan diri, untuk menahan diri kita untuk tidak membuka HP kita pada saat gereja ya, beribadah. Ya. Jangan kan itu kayak sekadar ngobrol di gereja aja adalah hal yang mungkin sulit kita hilangkan ya sebagai dari kebiasaan. Nah, kalau misalnya itu tuh hal yang benar, gimana kalau misalnya dalam wilayah kita Kak, di wilayah lain mungkin? Mungkin di sekolah ya Kak. Kayak dari segi kayak kita suka nyontek aja, kayak mungkin nggak usah nyontek ujian deh, yang mungkin diam-diam. Tapi kalau nyontek secara kayak PR, kayak tadi yang aku, ya iya, kan? Benar. Kayak itu udah semacam apa ya, suatu perkara ringan yang kita anggap bukan dosa lagi Kak. Iya, betul banget. Nah, ketika ada nih, mungkin kalian juga memikirkan pemimpin yang selalu mengingatkan kita akan dosa dan juga mungkin membawa kita ke jalan yang benar tuh. Mungkin ada nggak Kak? Kalau aku sih pribadi mungkin papa sama teman-teman aku ya. Karena kadang tuh mereka suka ngingetin aku, ini udah dosa loh gitu, tanpa sadar aku melakukan sesuatu. Kita kadang juga udah diingetin orang tua masih salah ya. Kadang diingetin orang tua pun kita masih kayak apa sih gitu. Iya, benar banget. Nah, mengingat tadi tugas tambahan dari Karahel nih ya, sebagai konsekuensi yang buruk, kita kayaknya main di apakah pendapatmu? Oke nih aku bacain kali ya Kak. Oke. Jadi ada pilihan buruk yang mengakibatkan konsekuensi ketika kita mungkin melakukan kesalahan dan konsekuensinya pasti tidak menguntungkan. Nah, nilai nih dari yang 1 sampai 5 yang paling biasa sama tidak biasa. Ketika tindakan saya menyebabkan situasi yang tidak menyenangkan, saya cenderung apakah membenarkan tindakan saya dengan membandingkannya dengan tindakan orang lain yang lebih mengerikan, lalu apakah memperkecil apa yang salah, lalu menghindari kebenaran dengan mengisi waktu dengan perilaku yang sibuk, mempertimbangkan perspektif alternatif, atau fokus kepada apa yang kelihatannya semangat menghakimi dari penentang saya. Gimana tuh Kak Angel? Kayak yang paling sering dilakukan apa sih kalau dapat konsekuensi? Mungkin lebih ke kalau menurut aku ya, fokus kepada apa yang kelihatannya semangat menghakimi dari penentang saya. Gimana tuh Kak? Kayak misalnya Kakak Rahel kasih tahu ke aku kalau misalnya si ini ngomongin kamu loh gitu kan. Terus kayak oh iya benar ya dia ngomongin aku. Jadi kayak aku langsung kayak marahin dia, nggak peduli lagi apa alasannya dia, kayak marahin aja terus yang penting, karena merasa kayak wah aku udah diomongin nih yang jelek-jelek dari orang. Kalau aku agak beda nih sama Kak Angel, aku tuh orangnya lebih ke mempertimbangkan perspektif alternatif. Meskipun aku salah, tapi aku selalu mempertimbangkan kayak kalau misalnya aku nggak melakukan ini nggak bakal kayak gini nih. Misalnya kayak kalau misalnya kayak aku nggak nyontek, aku nggak bakal selesai nih ngerjain tugasnya. Jadi mendingan nyontek, jadi kayak apa ya? Jadi kayak membenarkan padahal salah. Betul, gitu loh. Iya, benar banget. Nah, itu dia nih dari apakah pendapatmu. Oke. Nah, jadi
semakin masuk akal ya. Kalau misalnya semakin banyak pengikut melihat dan mendengarkan pemimpin mereka selaras dengan tindakan mereka maupun kata-kata mereka, semakin besar juga keselarasan dan pengabdian mereka. Nah, teman-teman, daripada kita bingung-bingung dan masih banyak juga pertanyaan yang masih terbesit nih di otak kita mengenai Sekolah Sahabat pada hari ini, nanti kita diskusikan lagi bersama Pak Pendeta Benny di dalam acara Cornerstone Connection. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, sekarang bersama kita semua sudah ada Pak Pendeta Benny nih. Shalom Pak Pendeta. Shalom Pak Pendeta. Gimana, sehat-sehat ya? Ya, Baik, sehat-sehat. puji Tuhan Pak Aman-aman, Pendeta. ya. Puji Tuhan Pak Pendeta. Nah, Pak Pendeta, tadi di awal-awal nih si Rahel nih ya, Pak Pendeta Kak Rahel, dia ribet banget nih Pak Pendeta ngerjain tugas tambahan karena dia nggak disiplin Pak Pendeta. Terus ini ada dikatakan Pak Pendeta, disiplin itu tuh sebagai obat. Sulit untuk menelannya, tetapi penting untuk kesembuhan. Namun perlawanan keras dari hati manusia membuat disiplin yang membentuk hidup manusia begitu sulit masuk ke dalam perut. Itu artinya apa ya Pak Pendeta? Iya, disiplin itu apa ya? Membiasakan diri menjadi suatu hal yang baik yang kita lakukan ya. Dan tentunya disiplin itu juga kalau tiba-tiba seorang yang misalnya seorang biasanya tidurnya sampai jam 12 gitu ya, sampai jam 1 subuh, tiba-tiba disuruh tidur jam 10 ya, itu akan sulit. Atau yang biasa bangun jam 5 gitu ya, biasa bangun jam 7 itu tiba-tiba disuruh bangun jam 5 ya, bangun jam 5 pagi, itu kan sulit ya, sulit. Jadi disiplin itu kan melatih kita, walaupun kadang-kadang itu sulit, tapi itu melatih kita untuk membuat sesuatu hal yang lebih baik di luar daripada kebiasaan kita. Tapi banyak penulis memberikan kalau disiplin itu kita lakukan 30 hari saja itu akan jadi satu kebiasaan. Jadi disiplin itu memang pertama-tama itu akan sulit. Orang yang biasanya melakukan hal yang tidak baik, misalnya itu tadi tidur ya. Tidur itu biasanya jam-jam 12, jam 1 ya, masih main game mungkin ya, masih apa. Tiba-tiba harus tidur jam 10 ya. Semuanya itu kan sulit ya. Yang biasa bangun jam 7 tiba-tiba harus bangun jam 5 ya. Karena harus kerjakan tugas, mungkin itu akan sulit. Tapi kalau sudah biasa dilakukan, maka dia akan rasa mudah-mudah saja. Jadi seperti pil itu katakan seperti pahit pertamanya, tapi itu akan membuat satu keadaan kita yang lebih baik lagi. Nah, selain itu nih Pak Pendeta, di pelajaran kita di Yeremia 29 ayat 2 ini kan tertulis nih, itu terjadi sesudah Raja Yekhonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Nah, tertulis di sini bahwa pekabaran ini disampaikan setelah umat-umat Tuhan itu pergi ke pembuangan. Nah, menurut Pak Pendeta sendiri, mengapa pekabaran yang melegakan ini harus terjadi atau harus diberitakan setelah mereka menjadi tawanan gitu? Ini, kita tahu bahwa pelajaran kita Sabat ini, setelah pelajaran sebelumnya, bahwa mereka itu kan rasanya baru kemarin mereka rasakan sulitnya untuk hidup, baru kemarin mereka rasakan bahwa mereka akan dikepung ya, mereka akan dikalahkan oleh Babel dan lain sebagainya. Kemudian sekarang mereka harus diminta keluar karena ini akan itu kan sulit ya. Kamu kuliah ataupun sekolah biasanya kemudian kita pindah ke satu tempat ya, tempat menyesuaikan diri lagi kan sukar ya, sukar. Jadi mereka juga seperti itu, pada waktu katakan kamu harusnya sudah menyerah, karena kita pelajaran yang lalu mereka lebih ke Mesir dibandingkan ke tempat lainnya, padahal pada waktu itu Babylon sudah mulai naik ya. Mereka rasa bahwa ini sulit nih ya, sulit. Ini ada yang percaya tapi ada yang tidak percaya. Jangan lupa bahwa selain Yeremia memberikan pekabaran untuk mereka itu menyerah dan akan ada penawanan 70 tahun,
kan ada nabi-nabi palsu, ya, yang muncul dengan katakan, itu bohong tuh Yeremia, ya, Yeremia nggak begini gitu, Tuhan itu baik kok, Tuhan itu begini sama kita, Tuhan itu, jadi seolah-olah bahwa memberikan harapan-harapan yang membuat mereka senang, padahal sebenarnya keadaan mereka sulit, jadi pekabaran itu diberikan sebenarnya agar mereka itu didisiplin oleh Tuhan, oleh karena pelanggar mereka, Tuhan kasih disiplin, oke, kamu harus keluar, baru untuk pergi, kemudian kamu akan di sana 70 tahun, nanti akan kembali lagi. Jadi itu sebenarnya untuk memberikan kepada mereka, akibat mereka melanggar kepada Tuhan, akibat mereka jauh daripada Tuhan, sekarang mereka mengalami satu pembuangan, satu penawanan, dan tapi jangan lupa bahwa mereka juga nanti akan dikembalikan oleh Tuhan. Oke. Sebelum Pak Pendeta menjawab nih pertanyaan selanjutnya nih Pak Pendeta, aku mau nanya ke Kak Rahel. Gimana sih menurut Kak Rahel tentang pasal ini, kenapa bisa berada di dalam Alkitab? Karena menurut aku pribadi ini menjadi sebuah pengharapan ya. Maksudnya kan kita harus tahu kenapa ini diberikan kepada orang-orang yang buangan di Babel, karena ini dibilang tadi ayat ini cukup terkenal tadi terlebih di Yeremia 29 ayat 11 tadi yang dibilang, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, dan demikianlah rancangannya damai sejahtera. Jadi sampai masa kini juga ini menjadi sebuah pengharapan bagi kita, karena Tuhan itu sudah punya rancangan bagi kita masing-masing gitu Pak. Betul banget. Mungkin Pak Pendeta bisa mau tambahin? Iya, kalau datang disiplin dari Tuhan, ya, disiplin itu mungkin karena, contohnya apa ya? Karena kelalaian kita mungkin belajar terus sampai nggak tidur kan akhirnya sakit nih. Yeah. Pada waktu sakit kita masuk rumah sakit, mungkin pada waktu opname, ya, kenapa sih sakit ya? Kayaknya selama ini baca Alkitab, selama ini berdoa, selama ini ke gereja, ya. Padahal kita nggak tahu bahwa selama ini juga tidurnya larut malam. Jadi begitu kita, oh iya, saya ini. Jadi disiplin yang Tuhan berikan itu untuk mengubah kita kan. Mengubah kita. Tuhan sebenarnya punya rancangan yang baik. Kalau didiamkan terus kita, misalnya seperti orang tadi, ataupun orang yang belajar terus sampai malam, ataupun melakukan sesuatu sampai malam, yang akhirnya kalau didiamkan tubuhnya sendiri rusak, otomatis saja paru-paru terganggu, ya, lain sebagainya, kesehatan dia terganggu. Jadi Tuhan kasih disiplin bagi kita, misalnya kita jadi opname, ya walaupun nggak mungkin lama apa semuanya, tapi itu membuat diri kita, oh ya nggak bagus ya kalau tidur sampai larut malam. Oh bagusnya memang istirahat sekian jam, ya, istirahat 6-8 jam setiap malam untuk kita istirahat, tubuh kita boleh sehat kembali dan lain sebagainya. Jadi itu membuat kita rancangan yang Tuhan buat kita sebenarnya untuk kebaikan kita, walaupun dikasih kita, dibiarkan kita itu untuk sakit sejak. Itu contoh dalam disiplin. Mungkin ada hal-hal lain yang Tuhan berikan disiplin bagi kita. Kalau kita menyadari bahwa itu disiplin dari Tuhan, maka kita akan mengubah segala suatu tabiat kita. Oke. Nah, kayak gitu. Nah, untuk yang selanjutnya nih Pak Pendeta. Menurut Pak Pendeta sendiri, pekabaran apa yang Allah mencoba berikan dalam cerita ini atau melalui cerita ini? Pekabaran yang ingin diberikan dalam cerita pelajaran sekolah sahabat kita bahwa Israel mendapatkan pengobatan. Ini kan situasi yang yang sebenarnya sudah Tuhan kasih tahu, keluar dari sana, ya, kalian akan tahu keluar. Tapi yang lain bilang, enggak, kita tenang-tenang aja di sini, ya. Bahkan kalau kita baca Yeremia 29, ya, katakan Yeremia tangkap tuh, ya, ngapain dia itu dibilang bahkan Yeremia sebagai nabi palsu, ya. Itu nabi palsu, buat apa sih dia ada sini? Diangkat nabi yang baru yang memberikan kesenangan bagi mereka, yang mengatakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu maha pengasih, Tuhan itu bla 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 dan sebagainya, yang menggambarkan tidak akan ada pembuangan, ya. Tapi jangan lupa bahwa di balik itu semua sebenarnya Allah punya maksud lain untuk mereka, bahwa bergantung kepada satu negara lain, bergantung kepada seseorang, nggak ada artinya kalau tidak bergantung kepada Tuhan. Jadi Tuhan hanya menginginkan, ini loh saya sebenarnya, kalian itu bergantung pada saya sebenarnya. Kenapa melupakan gitu? Kenapa melupakan? Kenapa percaya hanya pada
negara-negara besar, waktu itu Mesir, kemudian munculnya Babylon. Kenapa ikannya? Kenapa bukan kepada Tuhan gitu, larinya kepada Tuhan yang diandalkan Tuhan, yang selama ini turunan-turunan kalian atau raja-raja sebelumnya itu juga udah kasih contoh kalau berjalan dengan Tuhan maka mereka akan makmur, mereka akan sentosa. Tapi kalau lupa Tuhan maka mereka juga akan mengalami penderitaan dan lain sebagainya. Oke. Baik, untuk teman-teman di rumah sama mungkin Kak Rahel juga, ada di dalam sebuah kalimat, apa sih yang menurut Kak Rahel itu merupakan kabar baik dalam cerita ini? Ya, kabar baiknya ya Tuhan masih peduli ya, masih ada pengharapan bagi orang-orang ini yang menjadi tawanan ini untuk apa ya, untuk tetap dilindungi dan juga Masih mau ya? masih mau dan masih apa ya, masih Tuhan rancang gitu yang terbaik untuk mereka gitu. Oke. Nah, kalau untuk Pak Pendeta dan teman-teman nih, ada nih ayat di dalam Ibrani 12 ayat 11 yang tulisannya yaitu, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran, ia memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah, apakah ayat ini dapat mengatakan kepada kita mengenai cara untuk disiplin? Siapa nih? Oh, Mungkin Kenjal dulu kali. Kalau Dari mungkin menurut aku benar sih, karena kayak seperti tadi yang Pendeta bilang tadi, disiplin itu susah ya. Kalau misalnya kita udah dari awalnya tuh udah kayak nggak disiplin, udah tadi tidurnya lama, dari misalnya mungkin tidur dari jam 1, jam 2, dan kita harus tidurnya mungkin jam 10, itu susah banget. Jadi kayak mungkin ayat ini benar banget, walaupun sulit tapi itu buat demi kebaikan kita. Kalau menurut Pak Pendeta sendiri bagaimana? Iya, itu kan menanggapi satu disiplin, dan jangan lupa kita ini model, ya. Apapun kita ini model, ya. Bagi kalian mungkin kalau kalian itu dilihat teman-teman kan, oh sih ini kita bicara waktu misalnya, contoh yang kita ambil sekarang, misalnya waktu, Angel tuh udah jam 10 udah tidur pasti tuh, nggak mungkin dia ini lagi. Ya, dia lebih baik pagi-pagi dia belajar dibandingkan tengah malam harus belajar sampai pagi. Itu jadi contoh kan, jadi model bagi mereka bahwa disiplin yang baik itu akan menghasilkan hasil yang baik bagi keluarga. Jadi ini memberikan pada kita bahwa Allah memang membuat sesuatu hal bagi kita untuk kita mengubah kepada hal yang lebih baik. Jadi jangan pernah menganggap bahwa aduh nih kenapa jadi gini, bahkan jauh dari Tuhan. Bukan. Disiplin itu membuat kita justru harus lebih dekat kepada Tuhan. Itu mengingatkan kita bahwa mari lo lari kepada Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Jangan justru kenapa sih Tuhan bikin begini? Kenapa sih harus begini? Kenapa sih harus begini? Jadi apa? Mengeluh terus ya. Mengeluh terus, tidak mengoreksi diri, kemudian mengambil sikap untuk mendisiplin diri untuk lebih setia kepada Tuhan. Oke. Nah, mungkin Kak Angel di sini kita harus disiplin ya. Kayak mungkin kita banyak sekali ganjaran-ganjaran, dan mungkin kalau misalnya apa ya, kita tuh sering banget sebagai anak-anak apalagi mengeluh gitu kan. Tapi kalau misalnya kita melihat disiplinnya itu, kita mempraktekkannya juga disiplinnya itu, kita bakal lihat oh ternyata maksud Tuhan tuh begini. Oh ternyata emang ini tuh benar-benar buat kesehatan kita, ya kan. Terus itu yang buat kita jadi kayak oh iya benar, saya harus larinya ke Tuhan, bukan ke yang lain. Nah, gak terasa nih diskusi kita udah mau berakhir, dan kita jadi paham nih mengenai disiplin dan juga konsekuensi dari ketidakdisiplinan. Nah, jadi Pak Pendeta boleh kasih 1-2 kesimpulan supaya sahabat-sahabat Cornerstone bisa selalu mengingatnya dan bisa menguatkan iman kita semua di sini, sekaligus untuk mendoakan kita semua, Pak Pendeta. Iya, kepada semua rekan-rekan Cornerstone Connection dimanapun pada saat ini berada, pelajaran kita ketiga memberikan Israel mendapat pengobatan. Allah memberikan kepada Yeremia pekabaran agar bangsa Israel itu boleh mempersiapkan diri kita, menghindar dari sesuatu, dan akan adanya satu penawanan. Tapi tetap saja ada tindakan-tindakan lain yang coba untuk mengcounter apa yang
Yeremia beritakan. Ya, jadi Yeremia beritakan seolah-olah itu kabar tidak baik, itu kabar yang menjauh, bahkan dikatakan Yeremia sebagai nabi yang palsu. Walaupun sebenarnya yang palsu itu adalah orang yang mengatakan bahwa Tuhan nggak mungkin melakukan hal-hal yang jelek bagi kita. Jadi pekabaran kita pada saat ini mengatakan obat itu dikasih oleh Tuhan bagi kita untuk kita boleh mendisiplin diri kita, untuk kita lebih setia kepada Tuhan, untuk kita lebih bergaul kepada Tuhan, untuk kita lebih mengenal Tuhan dengan lebih baik. Jadi kalau kadang-kala kita sakit misalnya, ya mari kita periksa diri kita. Apa karena kita makannya nggak bagus, makannya kita sakit, supaya kita berubah supaya makannya yang bagus, makanan yang sehat, ya. Atau memang karena cara tidur kita, tadi sudah kasih contoh, cara tidur kita yang tidak baik, supaya kita tidurnya dengan baik, cukup tidur, supaya kita sehat, dan disiplin-disiplin lain yang Tuhan berikan kepada kita, untuk kita boleh tetap setia kepada Tuhan. Kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa dalam surga, kami terima kasih atas pekabaran yang Tuhan berikan. Kami terima kasih karena Tuhan mengingatkan bagi kami bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang baik bagi kami, bahwa Tuhan membuat kami untuk segala sesuatunya kehidupan kami agar kami boleh lebih setia kepada Tuhan. Pada saat ini, kami ingin menyerahkan semua orang-orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan bersama-sama dengan mereka, memberkati dalam pendidikan, memberkati dalam kehidupan sehari-hari, memberkati juga dalam kesehatan. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama sahabat-sahabat di rumah dan sahabat-sahabat di studio dan pendeta Beni juga. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Kak Rahel. Nah, semangat terus dalam mempelajari Alkitab, buatlah sebagai ketetapan untuk membaca Alkitab dari halaman ke halaman, dan lihatlah sendiri apa yang terjadi, karena terdapat banyak pengharapan yang Tuhan tulis untuk kita semua. Terima kasih sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.